Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novani Rahayu Ramadhan Jitwiko, NIM 1141974 dari Blok 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada video kali ini saya akan coba meregistrasi, digitasi, simbologi, dan labeling dengan aplikasi QGIS. Jadi yang pertama kita buka dulu untuk aplikasi QGIS-nya, lalu kita ke bagian plugins. Di sini kita ke manage and install plugins, lalu kita centang untuk beberapa feature yang ada di sini, seperti custom projection creator hingga processing. Kalau udah kita close, lalu kita akan meregistrasi, yaitu kita bagian raster, ke georeferencer, lalu di file kita open raster, dan kita pilih peta yang digunakan pada acara 1 kemarin. Kalau udah diatur juga untuk koordinatnya, di sini saya pakai yang 50S, lalu kita oke. Lalu kalau udah kayak gini, yang selanjutnya adalah kita ke add point. Di sini ada tulisan add point, kita klik dan kita pilih titik yang kanan atas dan kiri bawah. Ini kita klik pada koordinatnya dan kita masukin X dan Y-nya. Di Y-nya saya itu 490.100 untuk X-nya, dan yang Y-nya itu 97. Lalu kita oke. Nah, yang selanjutnya itu di bagian kiri bawah. Di bagian kiri bawah ini sama, kita klik dulu. Kemudian kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Ini 140.100, dan yang satu lagi itu 95.9999. Lalu kita oke. Nah, kalau udah nanti hasilnya bakal kayak gini. Terus kita mulai untuk start georeferencing. Di sini tadi ke bagian setting dulu. Setting, kemudian transformation-nya. Transformation type-nya linear, seperti ini, di save, lalu kita oke. Nah, kalau udah itu, kita start georeferencing. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Kalau udah, nanti tinggal kita close aja. Selanjutnya kita ke new shape file di sini, new shape file layer, lalu file name-nya kita tulis batas administrasi. Lalu geometry type-nya kita pilih yang polygon, dan new field-nya di bagian name kita tulis kabupaten. Lalu kita add to field list dan kita oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan mulai mendigitasi dengan cara pada bagian batas administrasi ini kita klik kanan dan pilih yang toggle editing, atau di sini seperti sama aja kayak start editing. Kalau udah, kita di bagian sini ada add polygon feature dan kita mulai mendigitasi untuk 2 kabupaten. Di sini saya mulainya dengan klik kiri dan kita mulai aja digitasinya untuk 2 kabupaten. Yang saya pilih itu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Ini kita mulai aja kayak gini. Nah, kalau misalkan di QGIS ini nanti dia untuk selesainya tinggal kita klik kanan 1 kali. Nah, ini kita terus kita digitasi, menyesuaikan bentuknya. Ini tidak perlu rapi-rapi karena nanti bisa dirapikan dengan fitur reshape feature di bagian edit. Ini terus kita klik sesuai dengan wilayahnya. Terus sampai kalau udah kita klik kanan. Lalu di ID-nya ini kita tulis 1. Dan di bagian kabupaten ini kita tulis 1 juga. Kemudian kita oke. Nah, nanti dia akan terbentuk seperti itu. Selanjutnya adalah di batas admin. Kita klik kanan ke bagian properties. Lalu ke simbologi.
Nah, di sini simple fill kita klik, kemudian fill style-nya dipilih yang no brush. Untuk ketebalannya itu bisa disesuaikan di bagian stroke width ini, bisa dinaikkan, lalu kalau udah itu di-apply, kemudian di-OK. Nah, kemudian kita ke bagian edit untuk memotong poligonnya sekarang. Kemudian kita split feature. Nah, ini tinggal kita bagi aja polyline-nya dari luar ke arah dalam. Nah, nanti selesainya dia bakal di arah luar juga. Ini sama aja, untuk mulai kita klik kanan dan selesainya klik kiri, untuk selesainya kita klik kanan 1 kali. Terus kita bagi kabupatennya, lalu kita klik kanan. Jika sudah, nanti hasilnya akan terbagi seperti ini. Dan yang selanjutnya, kalau misalkan kita mau benerin poligonnya itu, kita ke bagian edit, kemudian di reshape features ini. Nah, kalau misalkan udah, kita sekarang bakal coba simbologi dan labeling. Nah, jadi di batas admin kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Lalu di bagian sini kita klik nomornya, lalu misalkan kita tulis kabupaten yang ini itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang di bawahnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, kalau misalkan udah itu tinggal kita di select all, lalu kita close aja. Nah, terus kemudian pada bagian batas administrasi ini kita ke bagian properties. Kemudian yang selanjutnya kita bakal coba input untuk simbol RBI. Jadi kita ke style manager ini, lalu ada tulisan import atau export. Nah, ini kita pilih yang import item. Lalu kita pencet yang titik di sini. Kemudian kita cari yang RBI. Kalau misalkan udah tuh nanti tinggal dimasukin aja. Terus kita select all import. Nah, kalau misalkan udah tinggal kita sesuai nanti. Jadi misalkan di bagian single simbol ini kita ganti ke yang categorize, lalu kolomnya ini diganti yang kabupaten. Lalu kita classify dan misalkan di sini kita coba untuk ganti warnanya. Misalkan kita pilih yang ini, lalu kita OK. Nah, terus kalau udah tinggal di-apply dan di-OK. Kayak gitu. Kemudian untuk labelingnya sama, kita ke bagian property, selalu di labels. Nah, di labels ini kita ganti yang single label, selalu label width-nya kita ganti yang kabupaten. Lalu font-nya disesuaikan jadi Times New Roman. Nah, di bagian sini kita apply lalu di OK. Nah, nanti jadinya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah kita bakal coba digitasi dan simbologi untuk bagian jalan dan sungai. Jadi ke new save file layer lagi, lalu di bagian file name kita tulis sungai, geometry type-nya yang lain, lalu name-nya di sini kita tulis keterangan. Lalu kita add to field list dan kita OK. Nah, kalau misalkan udah, kita ke bagian sungai,
lalu di toggle editing dulu, lalu di add line feature. Nah, di sini batas administrasi bisa kita uncheck dulu, lalu kita bakal pilih 2 sungai, lalu kita mulai digitasi saja, seperti ini. Nah, untuk selesai sama, kita klik kanan, lalu misalkan di sini kita tulis, yaitu sungai permanen. Lalu kita oke, dan kita pilih satu lagi sungainya. Di sini kalau misalnya nggak kelihatan bisa dikira-kira aja, dan kita tulis sungai musiman. Lalu kita oke. Kemudian di bagian sungai kita klik kanan, lalu ke bagian properties. Nah, di sini kita ke simbologi, lalu di categorize. Di kolomnya kita ganti keterangan, lalu di classify. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja simbolnya sesuai dengan RBI. Misalkan di sini untuk sungai kita mau pakai warna biru ini aja. Kemudian ini untuk sungai musiman, misalkan kita mau kasih yang putus-putus, tinggal kita ganti warnanya. Kita pilih aja di sini, misalkan warna biru, lalu oke. Nah, di sini ketebalannya juga bisa diatur. Terus untuk sungai musimannya, misalkan kita pakai yang ini, kita ganti juga warnanya. Lalu oke. Dan yang ini misalkan kita ganti jadi seperti itu. Lalu kita apply. Lalu di oke. Nah, nanti hasilnya dia bakal kayak gitu. Kalau misalkan mau dikasih nama juga bisa di bagian properties, lalu di labelsnya ini kita ganti single label, selalu label width-nya diganti yang keterangan. Di sini di Times New Roman juga, lalu tinggal di apply. Nah, selanjutnya sama kita bakal bikin jalan. Jadi ini bisa di uncheck, lalu kita ke new save file, lalu file name-nya kita tulis jalan. Nah, di sini bisa line lalu menyesuaikan dan kita tulis keterangan. Lalu add to field list, kita oke. Selanjutnya adalah kita ke bagian toggle editing, lalu add line feature. Nah, di sini juga karena tidak terlalu kelihatan, jadi bisa dikira-kira aja untuk jalannya. Misalkan di sini kita tulis jalan setapak. Lalu kita oke, dan kita cari satu lagi. Misalkan di sini kita tulis jalan bekal. Lalu kita oke. Nah, kalau udah di bagian properties lagi, ke simbologi, lalu diganti ke categorize, ini yang keterangan, kemudian kita classify. Nah, ini sama, tinggal kita sesuaikan saja. Di sini kan juga ada jalan-jalan, misalkan diganti jadi warnanya, karena jalan ini warna merah. Merah ini mungkin, kemudian di oke. Nah,
Selanjutnya itu ada jalan setapak. Jalan setapak kita ganti juga warnanya menjadi merah. Lalu kita oke. Kita apply dan oke. Nah, nanti kurang lebih jadinya bakalan kayak gini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bakal coba untuk bikin titik, yaitu kita ke new save file, lalu file name-nya bisa kita isi dengan misalkan kantor kecamatan. Lalu di sini poin, lalu name-nya kita tulis keterangan. Lalu add to field list dan kita oke. Kemudian di sini untuk namanya sama, kita ke kantor kecamatan, klik kanan toggle editing, lalu di sini add point feature. Nah, karena nggak kelihatan, jadi saya kira-kira saja. Misalkan di sini itu satu kantor kecamatan Hulu Sungai Tengah. Kemudian di oke, dan satu lagi misal di sini. Kita tulis makan 2, lalu di sini kita tulis kantor kecamatan Hulu Sungai Selatan. Lalu kita oke. Nah, untuk mengganti simbolnya ke bagian properties, selalu di simbologi ini kita ganti misalkan ke categorize, lalu kolomnya diganti yang keterangan dan di classify. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja, misalkan di sini kan ada titik, ada ini titik. Jadi misalkan kita pakai kantor lurah. Tinggal kita oke. Yang ini juga kita sesuaikan aja di sini. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita ke bagian labels. Di label ini diganti yang single label. Lalu label width-nya diganti yang keterangan. Lalu di bagian teks jangan lupa diganti untuk fontnya Times New Roman. Lalu kita ke bagian buffer, draw text buffernya dicentang, dan color buffers fill-nya dicentang juga. Lalu kita oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu. Misal kita lihat semua. Yang terakhir adalah kita akan coba memasukkan kontur. Jadi di bagian sini, di bagian peta Calculus modified-nya ini bisa misalkan kita uncheck saja. Lalu kita ke bagian Open Data Source Manager untuk memasukkan kontur. Jadi ke bagian yang vektor ini, kemudian di sini kita cari yang kontur yang SHP. Seperti ini, lalu kita open dan kita add. Nah, nanti akan muncul seperti itu, kemudian kita close saja. Yang selanjutnya adalah kita akan mengklip si konturnya itu dengan cara di bagian vektor sini kita ke Geoprocessing Tools, lalu ke clip. Nah, di bagian overlay layer ini kita ganti yang ini, lalu kita run. Kalau misalkan sudah di close, nah nanti akan muncul klip seperti ini. Yang kontur itu bisa kita uncheck saja. Kemudian di bagian klip ini kita ke Open Attribute Table. Nah, di sini kita ke toggle editing mode, lalu di sini kita akan add field. Jadi di sini kita new field,
lalu kita beri nama saja di sini itu Ika. Oke, jadi di sini kita add field, lalu kita tulis saja namanya Ika dan length-nya kita ganti 1. Lalu kita oke. Lalu kita ke bagian yang select by expression ini, kita ke field and values, lalu diganti ke elevation. Kita klik 2 kali, lalu di bagian operator kita pilih yang persen. Nah, ini kita masukkan angka 50. Oke, 50 itu didapat dari 12,5 dikali 4. Misal udah, nanti kita select features. Karena tadi yang 50 nggak bisa, jadi saya pakai 200. 200 itu dari 50 dikali 4. Kemudian kita select features, lalu kita close. Nah, di sini sudah terlihat yang kelipatan dari 50-nya itu. Kalau misalkan sudah, semisal udah dipilih kayak gini, terus kita ke bagian atas ini, kita ganti yang Ika. Kemudian diganti jadi no. Terus kita update selected. Nah, kalau udah di close, nanti hasilnya dia bakalan kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, nah, kalau misalkan sudah, ini kita invert selection untuk pilih yang selanjutnya, lalu di bagian Ika kita tulis 1. Nah, kalau udah kita update selected juga, seperti itu. Kalau misalkan udah, kita ini aja, kita bisa clear selection, lalu di X. Nah, terus kita ke bagian properties. Di simbologi ini kita ganti warnanya. Jadi warna oranye itu menyesuaikan kontur, lalu kita apply. Kalau misalkan tadi ini udah di-apply, selanjutnya kita ke bagian label, selalu di sini kita ke rule based labeling. Nah, di sini di tanda plus, kita pilih ini yang field and values Ika sama dengan 1. Lalu kita oke. Nah, kalau misalkan udah, ini bisa diganti untuk fontnya itu bisa diganti jadi Times New Roman, terus di bagian di teks ini diganti jadi Times New Roman, lalu di bagian buffer ini draw text buffer, color buffer fill, lalu di oke aja. Lalu di apply tadi kalau di oke. Nah, kalau misalkan mau lihat hasilnya nanti bakalan kayak gini. Nah, misalkan untuk dicek lagi di bagian label, ini bisa label width-nya diganti ke yang name. Name, lalu draw text buffer,
terus teksnya diganti Times New Roman. Lalu tinggal di OK, di apply dan di OK. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini. Sekian video dari saya. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.